Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alfiatul Husnia dari kelas PKMI 3C dengan NIM 2026102. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menghitung uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, langsung saja simak video berikut ini. Yaitu saya ingin melakukan penelitian dengan menggunakan skala untuk mengetahui atau mengungkap prestasi kinerja pegawai. Kuesioner terdiri dari 10 item dan menggunakan skala Likert, yaitu angka 1 artinya sangat tidak setuju, angka 2 artinya tidak setuju, angka 3 artinya setuju, dan angka 4 artinya sangat setuju. Nah, setelah kuesioner diisi 12 responden, diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini adalah jawaban dari para responden tersebut. Nah, data ini nanti akan kita input di aplikasi SPSS. Nah, dari data ini akan kita lakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner tersebut. Input dari kasus tadi yang sudah saya masukkan dalam SPSS. Kemudian kita akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan cara yang pertama kita klik analyze yang ini, kemudian kita pilih submenu scale, nah yang ini, lalu pilih reliability analyze atau yang atas sendiri ini kita klik. Nah, mohon maaf lemot ya laptopnya. Nah, setelah itu akan tampak layar seperti ini. Nah, masukkan semua variabel, yaitu dari soal pertama ini sampai soal ke-10. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan pada kolom item atau yang ada di sebelah kanannya. Nah, kemudian pada bagian model ini biarkan pilihan pada alpha, kemudian klik tombol statistik yang ini sehingga tampak di layar seperti ini. Nah, pada bagian descriptive form, untuk keseragaman, pilih ketiga pilihan item yang ada, yaitu pada bagian item, scale, dan scale if item delete. Nah, kemudian abaikan bagian yang lainnya, kemudian tekan tombol continue. Oke, nah, kemudian kita klik OK untuk mendapatkan outputnya. Nah, kita tunggu. Nah, ini dia hasilnya dari output soal nomor 1 sampai dengan 10 hasil di SPSS. Nah, pada bagian nilai Cronbach's alpha ini untuk menentukan reliabilitas instrumen. Kemudian pada bagian item total statistik, nah yang ini yang memuat nilai koreks item total correlation ini adalah untuk menentukan validitasnya. Nah, pertimbangan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah dengan membandingkan nilai koreks item total correlation yang dinyatakan sebagai R hitung dengan R tabel. Nah, bila R hitung bernilai positif dan lebih besar daripada R tabel, maka butir atau variabel tersebut adalah valid. Kemudian, bila R hitung bernilai negatif atau kurang dari R tabel, maka butir atau variabel tersebut adalah tidak valid. Dalam kasus ini
arah atau one type test. Nah, mengapa? Ya karena hipotesis menunjukkan arah tertentu, yaitu positif. Nah, kemudian pada tabel ini, pada kasus ini kita menggunakan DF-nya yaitu jumlah kasus dikurangi 2. Nah, dalam kasus ini berarti DF-nya 12 dikurangi 2 yaitu sama dengan 10. Nah, di sini kita menggunakan tingkat signifikansinya 5%. Nah, kemudian sebelumnya saya sudah menyiapkan tabel R untuk DF. Nah, di sini 1 sampai 50. Nah, dalam kasus tadi DF-nya diketahui yaitu 10 menggunakan tingkat signifikansinya untuk uji satu arah yaitu di sini pada bagian ini. Nah, tadi signifikansinya menggunakan 5%. Nah, berarti pada kolom pertama yang ini, nah DF-nya 10 diketahui yaitu R tabelnya 0,4973. Oke, kemudian kita kembali pada hasil outputnya tadi. Nah, dari item total statistik ini diperoleh bahwa soal nomor 1, 9, dan 10 yaitu menunjukkan bahwa R tabel kurang dari R hitung, yang artinya yaitu tidak valid. Kemudian pada soal nomor 2 sampai dengan nomor 8 menunjukkan bahwa R tabel lebih dari R hitung, yang memiliki arti bahwa soal tersebut valid. Nah, jadi pada soal nomor 1, 9, dan 10 ini tidak bisa diikutkan dalam analisis berikutnya, yaitu analisis reliabilitas. Nah, setelah mengetahui bahwa soal yang tidak valid yaitu nomor 1, 9, dan 10, selanjutnya kita akan mengulangi lagi langkah yang tadi pada uji reliabilitas. Nah, kita kembali ke sini dengan menghilangkan soal yang tidak valid tadi. Nah, yaitu langkahnya yang pertama masih sama, kita klik analyze yang ini. Kemudian kita pilih scale, lalu pilih reliability analyze yang ini. Nah, nanti akan tampak di layar tampilan seperti ini. Kemudian, nah yang ini kita kembalikan ke kiri atau kita geser lagi pada soal yang tidak valid, yaitu pada nomor 1 kita kembalikan. Kemudian tadi soal nomor 9. Nah, dan soal nomor 10, pokoknya yang tidak valid. Nah, kita sudah pada bagian model ini biarkan pada pilihan alpha, kemudian pada bagian statistik pastikan pada bagian deskriptif for ini sudah tercentang semuanya, yaitu pada bagian item, scale, dan scale if item delete sudah tercentang semuanya. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK untuk mendapatkan hasil outputnya. Kita tunggu sampai hasil outputnya keluar. Nah, ini dia adalah hasil output dari soal yang valid saja tanpa soal nomor 1, 9, dan 10 karena ini yang valid saja. Ini adalah hasil outputnya. Tabel reliability statistik ini, jika nilai Cronbach's alpha ini positif dan lebih besar daripada R tabel, tadi R tabelnya adalah 0,4973, nah maka instrumen tersebut yaitu reliable. Faktor. Sebelumnya, faktor itu adalah jumlah dari masing-masing butir soal yang ada di dalamnya. Dengan kata lain bahwa
faktor 1 ini berisi penjumlahan nilai dari soal-soal yang telah valid dan reliable. Nah, untuk faktor 1 ini ada 7 butir. Oke, langsung saja. Untuk faktor 1, masukkan hasil yang valid saja, di mana pada butir 1, 9, dan 10 tadi tidak disertakan. Oke, kemudian kita klik menu transform. Nah, di sini kita klik, kemudian pilih submenu compute variable. Nah, yang atas sendiri ini nanti akan tampak di layar tampilan. Kita tunggu dulu, masih remote. Nah, nanti akan tampak tampilan seperti ini. Nah, pada bagian target variabel ini harus diisi judul, yaitu variabel baru, yaitu faktor 1. Kita ketikkan saja faktor 1. Oke. Lalu pada bagian numeric expression ini atau persamaan buat faktor 1, isilah dengan penjumlahan butir-butir yang valid. Nah, di awal sudah didefinisikan bahwa untuk faktor 1 persamaannya adalah soal nomor 2, kita masukkan, kemudian ditambah soal nomor 3, ditambah lagi soal nomor 4, ditambah lagi soal nomor 5, ditambah lagi soal nomor 6, soal yang valid. Kemudian soal nomor 7 ditambah lagi, jangan lupa dikasih tanda jumlah. Oke, nah ini adalah soal yang valid pada numeric expression. Soal 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, kemudian jika sudah, yang ini sudah kita namai faktor 1 dan yang ini sudah lengkap, kita klik OK. Oke, kita lihat ke bawah dan nanti akan keluar seperti ini. Nah, kemudian kita olah lagi pada file yang ini. Kita olah lagi dengan menggunakan menu seperti tadi, yaitu kita klik Analyze, kemudian kita klik Scale, kemudian kita pilih Reliability Analyze. Nah, kemudian di sini dari soal yang valid ini kita tambahkan pada faktor 1, kita masukkan ke bagian item ini. Oke. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, nanti akan keluar hasil outputnya, yaitu seperti pada gambar ini. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, demikianlah video tutor dari saya tentang cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik dalam pengucapan maupun prakteknya. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.